Hah? Ada kopi merah? Saya. Hah? Nah, itu puasa muslim lain. Muslim yang Nah, sahur. puasa. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Oke. Mana softtek? Kata buat softtek. Bu, apa yang maklumat Ramadan? Oh iya, siapin hargaan, siap. Yang terus gimana? Ayolah. Siap. Udah di malam sih. Tuh itu tuh belah itu tuh. Tuh belah itu tuh. Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, tadi video tadi itu menceritakan ya, itu di daerah Garut. Ya. Jadi itu ada warung makan lagi pada bulan puasa ini ya, yang jelas kemarin tanggal 8 bulan Maret 2025. Nah, itu kelihatan gitu ya dengan bahasa Sunda kalau nggak salah. Artinya tuh muslim bukan gitu ya, yang lagi minum kalau nggak salah. Muslim bukan ditanya gitu. Muslim, puasa enggak? Gitu. Enggak, aku nggak puasa ya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa nggak puasa? Gitu. Ditanyain seperti itu. Nah ini jawabannya nggak sahur gitu ya. Nah, terus langsung dituang airnya. Wah airnya, kemudian temennya yang datang dari belakang sana yang rambutnya kelihatan panjang terus kayak pakai jubah gitu ya. Nah, itu juga ngebrak-gebrak meja gitu ya. Kemudian nanya ke pemilik warung, ini kenapa ini kok puasa-puasa buka? Kira-kira seperti itu teman. Nah ini menurut Pak Agit gimana ya? Ini sama sekali tidak mencerminkan Islam gitu loh. Jadi Islam di tangan mereka ini lebih seperti teroris atau preman ya. Sebetulnya ini dilakukan setelah ada maklumat ya dari pemerintah setempat yang sudah melewati proses dan tanda tangan Bupati Garut, kemudian melewati proses dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga. Jadi si maklumatnya begini teman-teman ya, Pak Git bacainnya. 1. Larangan menyalakan petasan yang dapat mengganggu ketenangan ibadah. Ya. 2. Pembatasan konvoi dan balapan liar, khususnya sahur on the road, menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tidak sesuai spesifikasi. 3. Pelarangan praktik penyakit masyarakat seperti premanisme, prostitusi, penjualan minuman keras, perjudian, serta peredaran dan konsumsi narkotika. 4. Penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. 5. Larangan penjualan produk kontrasepsi secara bebas di toko dan warung. 6. Pembatasan operasional restoran atau warung yang wajib menutup tempat makan pada siang hari kecuali untuk layanan take away mulai pukul 16.00. Maklumatnya oke lah berdasarkan rebuk ya antara eksekutif dan legislatif daerah. Oke, udah terbentuk inian. Tapi kan yang harus menjalani ini kan harusnya aparat yang berwajib ya. Bukan orang atau ormas-ormas Islam seperti ini. Ya ini kan nggak beda juga, kalau ini sebetulnya juga melanggar pasal 3 tadi ya. Artinya ini premanisme. Nah ini kan kalau kayak gini melegalitaskan premanisme. Ya kalau kita lihat kan gayanya bajunya preman, gayanya juga preman, gebrak-gebrak lah itu. Ya seperti itu cerminan Islam di Indonesia. Jadi nggak salah lah kalau
banyak ceramah yang isinya intoleran yang membuat seperti ini gitu. Ini kan memalukan Islam sendiri. Kalau dilihat oleh halayak ramai gitu, itu kan pasti di medsos. Yang kemudian Wakil Bupati Garut, yaitu Putri Karlina juga berpendapat seperti demikian. Ini kalau sampai di-upload, yang tahu seluruh Indonesia kan kita malu. Yang akhirnya investor tuh akan sulit masuk dengan kondisi seperti ini. Ya nggak salah memang pendapatnya. Artinya, wah Garut kayak gitu, nggak bisa ngamanin kondisi. Gitu kan. Yang harusnya kalaupun maklumat ini akan dijalankan, itu kan harusnya lewat aparat. Bukan lewat preman, ini kan lewat preman, sama aja nih. Melanggar juga ya pasal 3 tadi ya, maklumat yang pasal 3 itu kan prostitusi, premanisme, ada pasal, ada klausal seperti itu. Jadi bukan tugasnya mereka, malah mereka ini kayak polisinya Tuhan gitu. Ini tiap tahun teman-teman ya, tiap tahun tuh ada berita yang begini ya. Yang kemarin aja belum lama ini Rabu Abu gitu ya, kasusnya di Bandung, di Arca Manik ya, walaupun bukan beda kasus gitu ya, tapi karena agama ini orang jadi pada ribut sendiri gitu. Kalau nggak ada agama malah nggak ribut sebetulnya. Jadi nggak ngurusin agama gitu ya sudah, malah nggak ribut, nggak pusing-pusing. Yang kedua juga kepada Pak Igit kritiknya terhadap pemerintah daerah di sini. Yang mengkritik artinya kok bisa begini ya Indonesia gitu ya. Artinya ini kan puasa ya. Puasa itu masalah keimanan seseorang. Yang kalau kita ambil ayatnya juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Dengan salah satu di ayat Al-Quran itu ada bunyinya begini. Puasa itu urusanku dan biarkan aku yang membalasnya. Seperti itulah kira-kira Pak Agit, tidak hafal banget bunyinya. Tapi ya intinya gitu. Jadi puasa itu adalah urusan Tuhan, bukan urusannya manusia. Menurut Pak Agit, Pemda setempat ya tidak perlu ngurusin orang puasa atau tidak sampai ke hal gitu ya, urusan mereka mau puasa atau tidak gitu kan. Soalnya itu kan masalah keimanan. Katakan mereka Muslim, banyak Muslim yang nggak pengen puasa juga. Jangan dikira begitu datang puasa semua Muslim mau puasa, enggak. Kalau soal puasa apa enggak kan urusan mereka, tanggung jawab mereka masing-masing. Ini bukan urusan Pemda. Pemda oke lah meregulasi tadi ya, membuat regulasi. Nah, regulasinya tadi Pak Agit lihat kan ya seperti normatif biasa aja gitu ya, sebetulnya normatif yang normal gitu, kecuali ya tempat hiburan yang ditutup pada bulan Ramadan, kemudian tempat makan yang posisinya harus ketutup gitu ya, dan baru bisa dibuka itu jam 16.00. Kalau lihat puasa itu atau tidak puasa ini adalah hak seseorang gitu ya. Soalnya kan yang tanggung jawab mereka juga gitu kan. Nah, ini kan kalau di Al-Qur'an istilahnya kan dianjurkan wajib bagi yang beriman. Kalau mereka nggak merasa beriman kan tidak wajib. Kenapa juga Pemda setempat itu membuat maklumat yang sampai ke urusan pribadi manusia gitu ya. Kalau melarang petasan, oke, ini salah norma ya. Yang bla 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 gitu. Masalah orang puasa atau tidak gitu ya, mau makan di luar atau tidak kan urusan orang. Dan orang yang berpuasa pun sebetulnya kan nggak pengen dihormati. Dengan mereka berpuasa, mereka sudah merasa terhormat. Jadi juga kalau mereka berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa, ini kan nggak perlu dihormati yang berpuasa ini. Mereka juga butuh yang namanya cobaan, sampai mana mereka mampu mengatasi cobaan tersebut. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama tadi adalah soal gaya preman tadi ya. Sebetulnya mereka ini, ormas-ormas ini menjadikan mereka preman, melegalkan preman di situ. Nah ini sebetulnya kan dilarang di situ premanisme. Itu kan kelihatan sekali gaya premannya. Nanti teman-teman bisa komen lah itu gaya preman atau bukan. Tapi kalau Pak Agit sih lihatnya itu gaya preman gitu ya. Dan ngapain ini ormas juga kalau ada razia gitu, mereka yang razia mereka kan sebetulnya tidak berhak merazia ini.
Yang berhak merahasiakan ini adalah aparat-aparat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa puasa itu adalah urusan hamba dengan Tuhannya. Jadi Pemda pun nggak perlu ikut campur gitu loh. Mau mereka makan di luar, mau mereka nggak makan di luar gitu. Atau mau mereka berpuasa, ini kan urusan hamba dengan Tuhannya. Nggak perlu Pemda ini membuat kebijakan yang sepertinya ini bulan Ramadan harus dihormati. Ya, menghormati bulan Ramadan bukan dengan cara itu menurut Pak Git. Yang jelas menata batin. Jadi menata batin itu ya misalnya ada orang makan di depan kita sedang puasa, ya batin kita tata ya. Kita olah batinnya, kita tata gitu ya. Nah, supaya bisa mengatasi hawa-hawa nafsu dan cobaan-cobaan tersebut. Masa orang puasa nggak ada cobaannya kan nggak seru. Ya seperti itulah kira-kira yang menurut pendapat Pak Git. Yang namanya puasa itu adalah urusan Tuhan dan hambanya. Orang lain itu tidak berhak mengikut campuri urusan ibadah ini. Karena tidak semua orang juga itu berpuasa. Ya. Yang nggak berpuasa kan butuh makan. Gitu. Hormatilah mereka yang butuh makan, karena mereka tidak berpuasa. Nah yang puasa ini kan semakin bagus cobaannya, semakin mereka bisa lolos dengan cobaan ini, mereka semakin bagus tingkat keimanannya. Ini bukan hanya terjadi di daerah Garut aja gitu, di Padang ya, di Pasaraya Padang itu juga seperti ini gitu, rame juga kasusnya. Tapi di sana itu yang menjalankan itu adalah aparat, itu kan lebih jelas gitu loh, bukan preman seperti ini. Pesan Pak Git yaitu tetap beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.